Halo semuanya, selamat datang kembali ke dalam video saya hari ini. Hari ini saya dengan kelompok saya akan melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Bu Helena mengenai anatologi cerpen. Tapi sebelum kita mulai, mari kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stephen A. Bentar. Perkenalkan, nama saya Stephen A, nomor absen 29 atau 30 sekarang. Saya Yeskel Ferdinand Lasro Manihuruk, absen 34. Perkenalkan, nama saya Stephen Ujo, kelas 1146, absen 8. Terima kasih semuanya sudah melakukan perkenalannya. Jadi, di dalam video ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah sinopsis, kedua analisis, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Jadi, tanpa tunggu lama, mari mulai. Jadi, hipnosis cerpen yang akan saya ceritakan adalah seutus tali kehidupan. Cerpen ini menceritakan seorang remaja bernama Tiar. Tiar adalah orang yang bersifat negatif sampai tidak mempedulikan apa-apa yang terjadi ke keluarganya, tetapi dulunya tidak mempunyai sifat yang seperti ini. 180 derajat dari sekarang. Tiar mempunyai seorang teman bernama Bobby dan mereka sering keluar sampai pulang malam-malam. Pada suatu hari terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian Bobby. Tiar terpenuh dengan rasa sesal, ingin mengakhiri kehidupannya, tetapi dihentikan oleh seseorang yang merupakan Aga, kakaknya. Lalu pada akhirnya Aga mengajari Tiar untuk menyayangi keluarganya dan menghargai kehidupannya. Idul Fitri. Cerpen ini menceritakan tentang sukacita seorang anak yang bernama Rifai di hari Idul Fitri. Rifai adalah seorang anak remaja yang putus sekolah dan terlahir dari keluarga miskin. Namun di hari raya Idul Fitri kali ini, dia mendapat banyak kejutan dari Tuhan melalui seorang bapak yang bernama Pak Abu. Beliau selaku bos dari ayahnya Rifai memiliki hati layaknya seorang nabi. Dari membiayai berobat Pak Rashid, ayahnya Rifai, memberikan pakaian lebaran, sampai membiayai Rifai yang putus sekolah agar dia bisa menyambung pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sampai lengkaplah kebahagiaan mereka pada hari raya ini. Bidadari dalam kisah. Cerpen ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Gita. Gita merupakan gadis yang tidak memiliki sosok ayah lagi dikarenakan meninggal karena penyakit jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya Gita terasut menjadi pengedar narkoba dikarenakan terpaksa akibat ekonomi yang kurang terpenuhi. Dan saat di sekolah, Gita dijauhi oleh teman-temannya diakibatkan oleh rumor tentang ibu. Jadi, unsur-unsur cerpen yang kita akan pakai adalah tokoh dan latar. Tokoh pertama di dalam seutus tali kehidupan merupakan Tiar yang memiliki sifat-sifat yang cenderung kesepian. Bukti kalimatnya adalah, rasanya aku mulai bosan terhadap hidupku. Andai saja ada orang yang mendapat kepercayaan untuk dapat kucurahkan bagaimana perasaanku saat ini. Andai saja ada yang tahu seberapa dalamnya penderitaanku. Yang kedua adalah ibu yang memiliki sifat peduli terhadap perasaan anaknya. Bukti kalimatnya, mama kurang tahu sayang. Jawab mama dengan kaca-kaca. Mama tidak berani bercerita bahwa Bobby sangat parah. Mungkin dokter tidak bisa menyembuhkannya. Yang ketiga, Bobby memiliki sifat seperti berandal. Kalimat buktinya, sekarang ini aku sering pulang larut malam bersama anak-anak berandal. Dan yang terakhir, Aga yang memiliki sifat peduli terhadap keluarganya. Aga muncul dan menghiburku sampai aku bisa pulang dengan mama. Dan yang kedua adalah latar. Yang pertama adalah rumah. Bukti kalimatnya, setiap sudut ruangan rumah ini tidak nyaman sama sekali. Bahkan kamarku sendiri yang semestinya bisa saya gunakan untuk mengurangi lelahku sama sekali tidak membantu. Dan yang kedua adalah rumah sakit. Aku dan Aga sering berbicara hingga malam di rumah sakit. Tokoh dan latar dari cerpen Idul Fitri. Tokoh yang pertama ialah Rifai, memiliki sifat yang pengertian terhadap orang tua. Bukti kalimat, dia ingat ayah dan ibunya yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani di sawah Pak Abu. Tokoh yang kedua ialah Adi, memiliki sifat yang tak beragama. Bukti kalimat, Adi berhenti di depan rumahnya lalu mengajak Rifai bersama-sama ke masjid. Tokoh yang ketiga ialah Pak Rashid, ayah Rifai, memiliki sifat yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bukti kalimat, pekerjaan di sawah memang terlalu berat untuk orang setua ayahnya, tetapi bagaimanapun harus dilakukan demi kelangsungan hidup keluarga. Tokoh yang keempat ialah Pak Abu, majikan Pak Rashid, memiliki sifat yang baik hati dan dermawan. Bukti kalimat, dulu ketika Pak Rashid sakit, Pak Abu mulai membiayai berobat dengan cuma-cuma. Latar, rumah Rifai. Bukti kalimat, Rifai menuju belakang rumah untuk mengambil air wudhu. Latar kedua ialah musola. Bukti kalimat, dengan badan menggigil karena kedinginan, Rifai terus berjalan menuju musola. Latar ketiga ialah masjid. Bukti kalimatnya, Adi berhenti di depan rumahnya lalu mengajak Rifai bersama-sama ke masjid. Latar yang keempat,
SD. Bukti kalimat, ketika sekolah di SD, Rifai tergolong anak yang cerdas, sehingga ia disayangi oleh guru-gurunya. Latar kelima ialah sawah. Bukti kalimat, rasa-rasanya dirinya tak pernah sekalipun disuruh Pak Abu bekerja di sawahnya. Latar keenam ialah rumah Pak Abu. Bukti kalimat, ketika sampai di depan pintu pagar rumah Pak Abu, Rifai kaget. Bidadari dan Kisah. Tokoh dan latar. Tokoh 1. Gita seorang anak gadis yang memiliki sifat yang sabar dan butuh kasih sayang. 2. Ibu Marta. Ibunya Gita, seorang ibu yang terasuk menjadi pengedar demi ekonomi keluarganya setelah kehilangan suaminya. 3. Bu Lili, tetangga dari Ibu Marta sekaligus yang mengasuh Ibu Marta untuk menjadi pengedar. 4. Vina, teman sekelas Gita. Latar 1. Rumah sakit. 2. Sekolah. 3. Kelas. 4. Meja kantin. 5. Rumah. 6. Kantor polisi. 7. Tahanan. Bukti kalimat. Tokoh 1. Raffi sadar bahwa sebetulnya Gita seorang gadis yang sabar dan butuh kasih sayang, tetapi ia selalu memaksakan itu untuk menghilangkan kesedihannya. 2. Akhirnya benar kata orang, di saat kesusahan, setan datang pun seperti malaikat penolong. Bu Marta bergabung sebagai pengedar. 3. Bu Lili menawarkan untuk bergabung dengannya sebagai pengedar. Bu, bergabung saja dengan saya sebagai pengedar, untungnya sangat besar dan caranya pun mudah. 4. Gita langsung menuju ke kelasnya bersama Vina, temannya. Latar 1. Ketika ia tersadar, para tetangga sudah bertahan ke rumah sakit. 2. Keduanya saling membisu di atas kendaraan roda 2 itu. Sesampai di sekolah, Ibu Marta langsung putar balik. Suatu hari, saat ia sendiri di pojok kantin, Raffi datang. 5. Diurungkannya, ia menekan bel rumahnya. Ia lalu mengendap-endap masuk ke pintu belakang. 6. Bersama dengan Raffi, Gita berangkat ke kantor polisi. 7. Di sana mereka melihat Ibu Marta telah berada di sel. Halo semuanya, ini Stephen Ang dari masa depan. Dikarenakan video ini sudah melewati 7 menit, saya tidak bisa menambahkan lagi kesimpulan dan melainkan saya akan melakukannya secara real life saja atau langsung omong saja. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih sudah menonton. Dan juga lantak aku